Halo, selamat pagi anak-anak MEM. Masih bertemu kembali di pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA di kelas 4, masih bersama dengan MEM Eva. Masih di tema 6 dengan judul Cita-citaku, kita akan memasuki subtema yang kedua dengan judul Daur Hidup Tumbuhan. Anak-anak MEM sekalian, apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Pada tumbuhan, daur hidup dapat dimulai dari biji yang disebut dengan perkembangbiakan atau daur hidup secara generatif. Daur hidup yang dimulai dari biji dapat kamu perhatikan, dapat kamu lihat pada tumbuhan jagung, salak, jeruk, pepaya, cabai, mangga, dan lain-lainnya. Pada kali ini, MEM akan mengambil daur hidup pada pohon mangga. Daur hidup pada pohon mangga dimulai dari biji mangga, kemudian bertumbuh menjadi tunas, tumbuhan kecil, sampai ke tumbuhan dewasa yang kemudian dapat menghasilkan buah yang nantinya dapat kita tanam kembali bijinya. Begitu seterusnya. Nah, ada pula daur hidup atau perkembangbiakan tumbuhan yang tidak dimulai dari biji. Disebut daur hidup atau perkembangbiakan secara vegetatif. Di antaranya, yang pertama yaitu tunas. Adapun tumbuhan yang daur hidupnya dimulai dari tunas, yaitu cocor bebek, pisang, bambu, tebu, dan lain-lain. Nah, di sini MEM ambil contoh daur hidup pada pisang. Daur hidup pada pisang dimulai dari tunas, kemudian tumbuhan muda, sampai ke tumbuhan dewasa yang dapat menghasilkan buah. Nah, selain tunas, ada pula daur hidup yang tidak dimulai dari biji yang disebut dengan geragi atau stolon. Nah, biasanya geragi atau stolon ini yang merambat di tanah ya. Contohnya stroberi, arbe, pegagan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stolon? Anak-anak sekalian dapat melihat pada gambar MEM. Yang dimaksud dengan stolon itu seperti pada gambar berikut ini. Ya, kita lanjutkan. Ada pula daur hidup yang dimulai dari rimpang atau akar tinggal. Nah, biasanya rimpang atau akar tinggal ini adalah tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan ya. Obat-obatan tradisional atau yang sering disebut dengan jamu. Adapun tumbuhan yang daur hidupnya dimulai dari rimpang yaitu kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan lain-lainnya. Dapat anak-anak MEM perhatikan pada gambar MEM. Daur hidup dari jahe dimulai dari rimpang yang kita tanam. Ini akan tumbuh tunas. Kemudian tumbuhan remaja sampai ke tumbuhan dewasa yang dapat kita ambil akar tinggalnya atau rimpangnya. Nah, akar tinggal atau rimpang inilah yang diolah ataupun dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya yaitu umbi. Umbi terdiri dari umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan lain sebagainya. Adapun tumbuhan yang memulai daur hidupnya melalui umbi yaitu wortel, bawang, singkong, dan bunga bakung. Di sini MEM ambil salah satu contoh daur hidup pada bawang. Nah, pada bawang dimulai dari umbi yang kita tanam atau bawang yang kita tanam akan muncul tunasnya menjadi bawang remaja sampai ke bawang yang siap kita panen atau kita ambil hasilnya. Berikutnya yaitu spora. Contoh tumbuhan yang daur hidup atau perkembangbiakannya dimulai dari spora yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, dan yang terakhir adalah daur hidup yang dimulai dari stek batang. Contohnya terdapat pada tumbuhan singkong, mawar, dan lain-lainnya. Di sini MEM mengambil salah satu daur hidup pada singkong. Stek batang yang dimaksud yaitu batang pada singkong yang ditanam kembali dengan cara pemotongan sesuai pada gambar ini ya. Nah, batang singkong akan dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian ditanam kembali dan akan tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, anak-anak MEM,
Untuk materi saat ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tetap sehat. Shalom.